Selamat malam semuanya. Kali ini saya akan mau bicara mengenai effective communication. Secara sederhana, namun mudah untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita berbicara komunikasi, berarti ada orang yang menyampaikan message dan ada orang yang menerima. Komunikasi ini bisa one to one atau one to many. Jadi, kalau kita berdiskusi komunikasi adalah proses di mana seseorang menyampaikan message kepada orang lain. Komunikasi ini efektif jika apa yang disampaikan seseorang itu diterima oleh resipien penerima dengan baik. Hal ini dapat terlihat jika feedback yang disampaikan oleh penerima kepada pemberi message jelas. Namun, keadaan tidak selalu seperti yang kita harapkan. Sering di dalam kehidupan kita, di dalam bidang apapun juga, malahan komunikasi ini membuat menjadi sesuatu itu tidak baik. Terkadang hubungan keluarga putus, hubungan percintaan putus, hubungan di dalam organisasi tidak baik, dan lain-lain sebagainya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, komunikasi itu sangat penting. Namanya effective communication. Sekali lagi, kalau dia effective communication adalah di mana komunikasi itu berjalan dengan baik. Di mana pemberi message dan penerima berjalan dengan baik. Secara sederhana, jika ada komunikasi, pemberi message ada disampaikan, nanti akan di-code oleh si penerima. Dia serap dengan upaya dayanya. Nah, kalau memang dia kurang mengerti, dia akan berikan feedback, bertanya ulang. Code and encoding, sedemikian. Namun berbicara komunikasi ini, ada berbagai macam komunikasi. Ada verbal communication, ada non-verbal communication. Dalam konteks seperti ini, kita harus bercerita tentang communication verbal. Dan ini biasa saya lakukan di kelas di mana saya ampuh. Kebetulan saya seorang pendidik, maka di dalam setiap kelas yang saya ampuh, selalu saya terapkan minimal 15 menit di awal atau di pertengahan atau di akhir perkuliahan saya sisipkan effective communication ini untuk membangun soft skill mereka. Caranya apa? Nah, saya harus memperhatikan juga. Banyak hal yang harus kita perhatikan dalam komunikasi. Yang pertama adalah status seseorang tersebut. Dia merasa dirinya seperti apa. Dalam konteks seperti ini, kita bisa bagi tiga manusia itu. Dia bertindak sebagai orang tua, dia bertindak sebagai orang dewasa, atau dia sebagai anak-anak. Di dalam perguruan tinggi, mahasiswa yang sudah masuk ke perguruan tinggi itu pada umumnya sudah boleh kita katakan adalah orang dewasa. Dosen juga orang dewasa. Namun dosen ada yang sudah tua, jadi karakternya menjadi orang tua yang sejati, yang menurut dirinya adalah orang tua. Sementara mahasiswa, ya dia merasa adalah seorang orang dewasa. Nah, di dalam berdiskusi tentang orang dewasa, orang tua ini juga ada dibagi dua.
Karakter orang dewasa ada dua. Ada yang selalu menggurui, ada selalu tidak. Jadi orang tua pun bisa kita bedakan. Orang tua ini karakternya terhadap anaknya seperti apa. Misalnya dalam keluarga ada demokratis, sharing pendapat dengan anak-anaknya, dan itu akan terbawa ke perguruan tinggi di mana dia mengikuti kuliah. Ada ya orang tua yang cerewet, tidak demokratis, sangat segmented, berkuasa demikian. Nah, kalau dewasa, hanya satu karakter dewasa. Dewasa is dewasa. Nah, kita berbicara anak-anak. Anak-anak itu akan dibagi tiga. Ada anak-anak sangat penurut. Istilahnya anak ibu. Apapun yang dikatakan oleh ibu, pasti dia ikuti. Ada anak pemberontak. Ada anak yang menginginkan demokratis. Dia tidak penurut, dia tidak pemberontak, tapi dia ingin hidup seperti yang saya katakan tadi. Ada feedback. Nah, kita masuk ke perguruan tinggi, di mana kita memberi kuliah. Dalam konteks memberi kuliah ini adalah one to many, dosen dengan mahasiswa. Nah, dengan demikian, seperti apa? Bagaimana caranya kita menyampaikan materi ini agar sampai ke penerima? Penerima adalah mahasiswa. Nah, terlampau banyak metode yang digunakan oleh para dosen untuk menyampaikan materi kepada mahasiswa. Misalnya kuliah mimbar, partisipatif, active learning, dan lain sebagainya. Namun keseringan adalah dosen merasa dirinya di atas. Dalam komunikasi, ini membuat sesuatu komunikasi itu tidak efektif. Hal yang sangat menguntungkan yang bisa kita lakukan adalah kita harus berpikir dewasa ke dewasa. Mari saya berikan contoh. Misalnya, Anda kan tidak suka diperlakukan sebagai anak-anak. Kalau orang tua ke anak-anak, komunikasinya kan tidak sejajar. Orangnya kan tidak sejajar. Ini orang tua, ini anak-anak. Tidak klop kan? Kalau dewasa-dewasa, walaupun kita orang tua, karena kita orang dewasa. Dewasa-dewasa pada umumnya, kalau kita menganggap, memposisikan kita dalam posisi dewasa, dan mahasiswa itu dewasa, harusnya konflik tidak akan terjadi dengan sangat ekstrim. Komunikasi tidak rusak ditimbulkan berbagai noise. Tapi apakah yang seperti itu dapat terjadi? Ya, ini hanya kepada para dosen saja. Apa yang Anda lakukan? Itu yang pertama. Yang kedua, dalam berkomunikasi, banyak hal juga yang harus kita pikirkan. Contohnya, tempat di mana kondisi di mana kita berkomunikasi. Itu kan mempengaruhi. Tidak mungkin kita katakan cinta di tengah jalan kepada seseorang. Jadi tempat menentukan. Sejarah. Sejarah maksudnya kalau saya dengan Anda mempunyai hubungan, katakan tadinya ada bad feeling. Jadi kalau saya berkomunikasi dengan Anda, bad feeling ini, bad experience ini membuat komunikasi tidak baik. Ini hal yang sangat tidak baik juga. Contohnya, sejujurnya saya mau menyampaikan
berita baik kepada orang tersebut. Tapi karena hubungan saya dengan orang tersebut ada hubungan yang kurang baik, jadi dia menanggapinya kurang serak. Sementara saya mau menyampaikan kepada beliau, saya ingin memberikan hadiah yang besar untuk beliau. Karena memang beliau mempunyai kesempatan dan mempunyai hak untuk mendapatkan hadiah itu. Namun karena ada pengalaman bad experience membuat komunikasi noise, menjadi ada kegaduhan dalam komunikasi. Sehingga apa yang terjadi? Komunikasi it's not effective. Terus juga dalam berkomunikasi ada sesuatu namanya bad news talk. Berita buruk jangan didiamin. Jangan didiamin maksudnya adalah berita buruk sampaikan dengan baik, jangan didelay. Karena masalahnya orang tersebut merasakan berita akan diterimanya dengan berita baik, ternyata berita buruk. Katakan sejujurnya. Demikian. Nah, ini mengenai komunikasi. Berkaitan dengan di kelas tadi. Kalau saya mengajar, saya katakan tadi, saya harus menerapkan, ajarkan kepada mereka cara berkomunikasi itu. Kebetulan kalau kasih kuliah one to many, kita bertatap muka demikian. Tapi kalau one to one, apakah lebih baik kita tatap muka one to one atau kita berhadapan seperti pacaran? Pacaran kan kita tidak tatap muka, tapi bergandengan. Jadi tidak melotot melihat lawan bicara kita. Dalam berkomunikasi juga, katakan sebagai kita dosen, PA katakan, pembimbing akademik. Ada masalah dari mahasiswa. Mahasiswa datang, kita suruh duduk di depan kita. Tatap muka. Mata ke mata, demikian. Coba Anda pikirkan. Mata ke mata atau di samping. Berbeda kan? Keadaan berbeda tuh. Belum lagi hal lainnya. Itu mengenai komunikasi. Kaitannya di dalam kelas, dalam membangun soft skill. Biasanya saya juga membuat suatu proyek. Proyeknya namanya public lecture. Public lecture ini harus mereka organize. Pada saat mereka organize, di situ saya ingin ada sesuatu kondisi di mana apakah mereka bisa melakukan pekerjaan melalui tim. Tidak individual. Ujian individual. Tapi dalam pekerjaan, karena pekerjaan kelompok, maka di sana ada teamwork. Di perusahaan tidak diinginkan pekerjaan mandiri. Kecuali ada penelitian, hanya penelitian yang secure, yang hanya dilakukan dan hanya diketahui oleh seorang saja. Mungkin penelitian-penelitian teoritis atau penelitian yang rahasia, tapi setahu saya sampai saat ini, saya sudah mau pensiun, katakan tidak pernah saya ada penelitian hanya dilakukan oleh satu orang. Pasti dia butuh berhubungan dengan orang lain. Jadi, kalau kita buat suatu tim ini, terlihat kan agak berbeda dengan kuliah yang kita sampaikan. Sementara saya mau membangun soft skill dengan media pembelajaran yang sedang saya ampuh. Di sana ada pendelegasian. Saya delegasikan mereka. Mereka harus mencari invited speaker dari luar, harus berkualitas, harus berbahasa Inggris. Mereka hanya harus siapkan fee-nya.
Mereka harus siapkan akomodasinya, transportasinya. Kalau dulu sebelum zaman pandemik, kadang-kadang dari Amerika, dari Korea, paling dekat ya Singapura. Katakan NUS, NUS kan bagus-bagus profesornya. Tidak perlu duit terlampau banyak. Coba kalau dari Jepang, uangnya lebih banyak kan? Nah, dalam konteks itu I don't care. Saya ingin melihat mereka, apa yang mereka kerjakan. Biasanya mereka survive. Mereka jualan. Ada yang jualan kue, ada jualan aqua, dan lain-lain sebenarnya. Mereka tidak malu. Nah, kalau saya perhatikan dengan anak saya, kerjanya di marketing, dari awal seperti itu. Kalau dia waktu MT, dari bawah dia. Tidak mungkin dia memimpin, tidak tahu masalah di bawah. Sama dengan ini. Mereka untuk mengerjakan sesuatu, untuk memimpin sesuatu, untuk membuat aktivitas sesuatu itu, mereka sampai jualan. Nah, dengan demikian, di sana ada terbangun teamwork, komunikasi yang efektif di antara mereka, pendelegasian, dan bahasa. Mereka harus berbagi bahasa dengan orang lain, karena yang di-invited should be foreigner, right? Oh, no. So with them, if they ask me to seek for other expert from Indonesia. Tidak berarti orang-orang Indonesia tidak sanggup untuk memberikan kuliah public lecture. Tapi yang saya inginkan adalah mereka broad-minded, go global, internasionalisasi. Jadi mau tidak mau mereka English speaking. Nah, terkadang juga pernah suatu saat angkatan berapa saya lupa, mereka dapat pembicara dari Israel. Dan pada waktu itu saya minta harus penerima hadiah Nobel. Dan mereka dapat. Dan profesor yang dari Israel itu dengan baik menyatakan dia ingin datang. Namun dia bilang, hubungan negara saya dengan negara Adan tidak ada. Nah, kebetulan anak-anak saya ini masuk anak-anak S1. Mereka berusaha mencari tahu bagaimana caranya seorang expert, seorang saintis, seorang profesor dari Israel apakah bisa masuk Indonesia. Sejujurnya bisa dengan berbagai persyaratan. Nah, untuk mengurus persyaratan ini, karena waktu terbatas, akhirnya tidak jadi. Namun menjadi sesuatu experience yang sangat bagus sama mereka. Imbasnya apa? Pada suatu saat, beberapa di antara mereka ingin melamar mendapatkan beasiswa LPDP. Saya ketemu dengan mereka. Yang ditanya oleh pewawancara, biasanya profesor dari luar, yang ditanya adalah bukan kompetensi. Kesiapan orang-orang tersebut, kesiapan murid-murid kita itu untuk belajar di luar negeri. Siap apanya, bukan siap kompetensinya. Yes, siap kompetensinya, karena sudah dapat dari sertifikat yang lain. Tapi siap di luar perkuliahan ini. Teamwork, pengalaman berorganisasi, bagaimana kondisinya pada keadaan tertekan. That's a kind of soft skill, right? Don't you believe with me? Begitu toh. Nah, dengan demikian, selain daripada itu, kalau kuliah, saya agak jarang kalau tidak ada musik. Agak aneh kalau saya kuliah. Karena di dalam tim saya, atau di departemen saya,
Kalau saya ada kuliah, beberapa di antaranya memang sudah tertarik. Satu, dimungkinkan mereka itu tersaring. Kalau mereka bahasa Inggrisnya pas-pasan saja, akan tersiksa nanti kan, ya sudah pasti tidak akan mau mengikuti kuliah saya. Karena mereka tahu even though it's not a persyaratan, tapi saya tidak mau. No way. I'll deliver my class in English. Then they should stay. They should follow the rule. No way. No way to give up. Ini adalah cara saya bagaimana saya menyampaikan sesuatu tapi menyisipkan soft skill begitu. Dengan demikian juga kita harus ketahui teori komunikasi tadi. Kalau di dalam perjalanan kita perhatikan antara dosen dengan dosen saja, kalau dia udah merasa tua, dia cenderung ya dituakan, pengen dihormati. Sementara dalam teori komunikasi, it's not the way. Do you remember? Almarhum, our beloved President Abdul Rahman Wahid, dia berkomunikasi sangat baik. Pernah dia katakan, entah itu dupa saya, mohon maaf kalau salah, mungkin anggota DPR, dia bilang anak-anak, dia posisikan dirinya orang tua ke anak, ya collapse demikian. Tapi apa masalah? Ada people didn't know. Or really the president want to talk with. Sementara presiden kita orangnya sudah sangat hebat. Segala ilmu dia pelajari. The same thing like professor. The professor should learn many. Tidak hanya yang diajarkan saja, terutama dalam keadaan pandemi sekarang. How come berikan kuliah virtual, daring? Kita tidak pernah lihat mahasiswa. Apa yang terjadi? Lack of soft skill, right? Oke, teman-teman. Sampai di sini dulu. Nanti kita akan lanjutkan. Selamat malam semuanya. Besok kita akan mulai puasa. Selama menunaikan puasa, teman-teman, mohon maaf lahir dan batin. Tetap kuat. Jalani puasa sebulan lamanya. Mudah-mudahan satupun di antara kita tidak ada yang tidak lulus dari ujian ini. Dan boleh bertemu tahun depan pada waktu yang sama, melakukan ibadah puasa dengan lebih baik pula. Selamat malam teman-teman. Sampai bertemu. Thank you so much. See you. Bye.